warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, sederek-sederek sedaya jamaah Qiyamul Lail ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama alhamdulillah kita sami muji syukur dhateng ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun ngersakaken kula panjenengan saged i'tikaf, saged qiyamul lail, saged sujud bersama, zikir bersama, doa bersama di Masjid Darun Najah Maguan pada malam Ramadan tanggal 25 Ramadan. Mugi-mugi napa ingkang dados niat, dados tujuan, dados harapan kula panjenengan, mugi-mugi dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk ganjaran pahalanipun malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Shalawat mugi salam mugi tansah kaaturaken dumateng Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya saged nindakaken, saged ngamalaken dawuh-dawuh beliau, sunnah-sunnah beliau, hingga kita sedaya minjang pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, berbicara tentang Lailatul Qadar, memang banyak ulama memberikan penjelasan jatuhnya Lailatul Qadar yang dikatakan di dalam Al-Quran khairun min alfi syahr. Satu malam daripada malam Lailatul Qadar itu lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Kalau kita berbicara tentang Lailatul Qadar, memang banyak ulama memberikan penjelasan bahwa malam Lailatul Qadar itu kebanyakan jatuhnya pada malam-malam ganjil, khususnya pada 10 hari yang terakhir. Akan tetapi para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah, bisa jadi Lailatul Qadar itu di malam-malam genap. Walaupun kemungkinan besar jatuhnya di Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, artinya mungkin juga Lailatul Qadar itu jatuhnya di malam-malam genap. Bahkan Lailatul Qadar itu juga bisa jatuh pada malam pertama di bulan suci Ramadan ataupun mungkin malam-malam berikutnya. Artinya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat agung, malam yang sangat berharga, malam yang keistimewaannya
tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Akan tetapi kepastian jatuhnya Lailatul Qadar itu kapan? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Sebab Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah agar kita semua lebih antusias di setiap malam-malam di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini adalah sebagai upaya kita untuk menggapai Lailatul Qadar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kemuliaan malam Lailatul Qadar itu bukan independen karena murni Lailatul Qadarnya boten. Kemuliaan Lailatul Qadar itu bisa dibilang itu dompleng kepada kemuliaan Al-Qur'an. Dados kula panjenengan pun salah paham merhatekno Lailatul Qadar tok tapi tidak memperhatikan Al-Qur'an. Niki namine salah paham. Sebab kemuliaan Lailatul Qadar itu karena dipengaruhi karena kemuliaan Al-Qur'an. Dados para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kalau kita mencermati apapun yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu pasti menjadi sesuatu yang mulia. Contoh malaikat Jibril. Malaikat Jibril beliau mendapatkan gelar Sayyidul Malaikah, pimpinannya malaikat. Nopo? Karena beliau mendapatkan kemuliaan membawa wahyu Al-Qur'an untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing kaping kalih, kemuliaan Ramadan. Napa kok mulya? Sebab di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Qur'an. Jadi kemuliaan Ramadan bukan murni Ramadannya, tapi karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Sing kaping 3, Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia karena pada diri beliaulah Al-Qur'an diturunkan. Yang keempat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang mulia. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin, sebaik-baik umat, sebab di tengah-tengah kita ada Al-Qur'an. Yang kelima, generasi terbaik di muka bumi ini sepanjang zaman adalah generasinya para sahabat Nabi. Kenapa sahabat Nabi menjadi generasi yang paling mulia? Sebab di zaman sahabat itulah Al-Qur'an betul-betul diamalkan oleh para sahabat. Yang keenam, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar menjadi mulia karena di dalam Lailatul Qadar inilah Al-Qur'an diturunkan. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kalau kita menyebut Lailatul Qadar, maka sudah semestinya yang terlintas di dalam hati, di dalam pikiran kita adalah betapa mulianya Al-Qur'anul Karim. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, Al-Qur'an sampai kepada kita itu melalui 2 tahapan atau bahkan 3 tahapan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Yang dimaksud Allah diturunkan di Lailatul Qadar itu tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama adalah Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke satu tempat di langit yang disebut dengan Baitul Izzah, rumah kemuliaan. Niku Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu jumlatan wahidan, sekali turun. Jadi diturunkannya Al-Quran 30 juz langsung dari Baitul Izzah, dari rumah kemuliaan yang ada di langit. Kemudian Allah turunkan di bumi. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dengan cara tadrijan, dengan cara berangsur-angsur, dipun turunaken titik-titik. Bahasane tanzil. Nek anzalna diturunkan secara langsung, nek tanzil atau nazzala itu diturunkan secara berangsur-angsur. Apakah turunnya Al-Quran berhenti sampai situ? Ternyata mboten. Ternyata Al-Quran masih bisa diturunkan kembali. Kepada siapa itu? Al-Quran Allah turunkan di hati orang-orang yang perhatian terhadap Al-Quran. Terus Al-Quran bisa jadi 3 tahapan. Turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad, dan kemudian dari Nabi Muhammad, dari Al-Quran yang kita baca setiap hari, bisa turun kembali kepada hati kula panjenengan sedaya. Maka Al-Quran akan menjadi satu kalamullah yang luar biasa manfaatnya, dahsyatnya manfaat Al-Quran itu bisa kita rasakan tergantung bagaimana keterlibatan kita terhadap Al-Quran, tergantung bagaimana kita memuliakan Al-Quran. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, ndonga tok mboten cukup. Ndonga tok nek kepingin didadekno ahli Quran mboten cekap. Kedah wonten usaha, kedah wonten perjuangan. Nek kula panjenengan sedaya ningali sejarah, contoh guru kula panjenengan sedaya kados Rama Yai Marzuki Ngasem. Rama Yai Marzuki Ngasem, beliau ini pada saat ini termasuk ulama sepuhnya Al-Quran yang ada di tanah Jawa. Beliau termasuk bagian dari segelintir ulama sepuh yang tersisa daripada santri-santrinya Mbah Yai Arwani. Beliau bukan hanya hafal Quran, tapi beliau ahli qiraat, ahli ilmu Quran. Kenapa beliau menjadi ulama Quran, ulama yang luar biasa? Sebab ada keterlibatan salah satu mbah beliau,
Dados Mbah Yai Marzuki Ngasem niku kagungan mbah niku saking senenge Al-Qur'an niku Al-Qur'an ditulis kali tulisan tangan, ditulis 30 juz komplit lengkap. Bahkan saat beliau dikejar-kejar kali londo, beliau singitan sambil memeluk Al-Qur'an yang beliau tulis dengan tulisan tangannya beliau sendiri. Jangan sampai Al-Qur'an yang beliau tulis itu diinjak-injak oleh Belanda, dirobek-robek, beliau pegang erat-erat. Beliau berharap dengan beliau membawa Al-Qur'an saat beliau bersembunyi, beliau mendapatkan perlindungan daripada Al-Qur'an. Niku Kiai Marzuki, guru kita semuanya, guru kula, guru panjenengan sedaya. Wonten malih ten Jombang niku wonten namine Kiai Haji Afifuddin Dimyati dan Pondok Peterongan Jombang. Itu ada ulama yang masih muda tapi kalibernya internasional. Pulau panjenengan semerape namung Gus Baha YouTube kata, tapi Gus Baha non sewu karya-karya tulisnya masih belum go internasional. Tapi ada ulama muda Jombang niku Kiai Haji Afifuddin Dimyati, ahli Quran, apal Quran, ahli Quran, ahli tafsir Al-Quran, dan beliau mengarang banyak kitab-kitab tafsir dalam bahasa Arab, dan bahkan kitab-kitab beliau dicetak, disebarluaskan di luar negeri, di Mesir, di Saudi Arabia, di berbagai macam negara. Ketika beliau diwawancarai oleh salah seorang santri, apa yang membuat beliau kemudian menjadi ulama yang hebat, karya-karyanya diakui di dunia internasional? Jawabannya beliau, mungkin saya ini menjadi seperti ini karena pengaruh mbah saya. Saya punya mbah namanya Kiai Ahmad Marzuki Langitan, kata beliau. Beliau ini ulama yang telaten, sabar mulang tafsir. Bahkan saking cintanya beliau dalam ilmu tafsir, beliau tulis ada satu kitab namanya Tafsir Jalalain, ditulis dengan tulisan tangan. Akhirnya cucunya menjadi ulama besar. Gus Baha nggih ngoten. Beliau menjadi ulama besar krana abahe nggih ulama ahli Quran. Maka dari kisah-kisah ini, para sederek sedaya ingkang kawula mulyakaken, kalau kita memperhatikan Al-Qur'an, maka pasti kita akan mendapatkan keberkahan Al-Qur'an. Nek kula panjenengan telaten, sabar, istiqomah maos Al-Qur'an, istiqomah darusan, istiqomah mulang alif ba ta, insyaallah kula panjenengan pasti pikantuk keberkahan Al-Qur'an. Seberapa besar keberkahan Al-Qur'an tergantung bagaimana perhatian hati kita kepada Al-Qur'an. Mila para rawuh ingkang kawula mulyakaken, jangan sampai Ramadan lewat begitu saja tanpa kita bisa berhasil menghatamkan Al-Qur'an. Nek saged minimal sak khataman. Karena ini sebagai bukti bahwa Ramadan adalah syahrul Quran. Karena syahrul Quran, maka kita isi waktu demi waktu di bulan suci Ramadan dengan membaca Al-Quran, syukur-syukur sampai khatam. Mugi-mugi nopo ingkang dalem aturaken dados ilmu sing manfaat, dados ilmu sing barokah. Mugi-mugi kita sedaya
pikantuk keberkahan Al-Quran, pikantuk syafaatipun Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Zikir berikutnya kalimat astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya. Istighfar untuk diri kita yang banyak dosa, untuk diri kita yang berlumuran dosa, dan istighfar untuk kedua orang tua kita yang telah banyak berjasa kepada kita, orang tua kita yang mengorbankan segalanya demi anaknya, orang tua yang rela kelaparan demi anaknya, orang tua yang rela hidupnya penuh dengan kesulitan demi keberlangsungan anaknya. Kita ingat-ingat jasa-jasa orang tua kita, bapak kita yang telah berjuang, berkorban, mempertaruhkan segalanya demi kita, demi anaknya. Bapak kita yang telah terluka, yang telah berdarah-darah demi anaknya. Ibu kita yang telah sengsara demi kita anaknya. Ibu kita yang sekarang lemah, sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu kita, bapak kita yang saat ini sakit-sakitan, itu karena dulu telah berkorban demi kita.
Kita anaknya seringkali banyak melakukan dosa dan kesalahan. Kita dulu mungkin pernah durhaka, dulu mungkin kita sering membantah, dulu kita sering merepotkan, dulu kita sering membuat orang tua kita sengsara, menangis karena kita. Maka saat ini kita istighfar. Jangan sampai kita kembali menyusahkan kedua orang tua kita. Kita doakan kedua orang tua kita yang mungkin sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kuburannya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Taman dari taman-taman surga. Kita doakan mudah-mudahan kita semua anak-anaknya mudah-mudahan kelak dikumpulkan bersama kedua orang tua kita di surganya Allah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama anak-anak kita, bersama orang-orang yang kita cintai. Kita doakan mudah-mudahan kita anaknya yang banyak dosa, kita anaknya yang banyak kesalahan ini mudah-mudahan menjadi lebih baik, berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih hidup. Karena beda berbakti kepada kedua orang tua ketika masih hidup dengan berbakti kepada kedua orang tua hanya mendoakan, namun orang tua kita sudah di alam barzah itu berbeda. Mumpung ibu kita masih ada, mumpung bapak kita masih ada, maka mari kita maksimalkan, kita gunakan waktu-waktu kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Hidup di dunia sekali, tidak ada yang lebih mahal daripada mendapatkan keridhaan kedua orang tua kita. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua kita. Kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua kita. Maka jika kita ingin mendapatkan surga Allah, jika kita ingin mendapatkan ridho Allah, maka kita harus berusaha mencari ridho kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menyusahkan orang tua. Jangan sampai kita membuat orang tua kita menangis karena ulah kita anak-anaknya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya. 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 Kita ingat-ingat jasa Nabi Muhammad kepada kita dan kepada semua manusia. Nabi Muhammad sosok yang sayang kepada umatnya. Saat beliau dilempari batu, beliau dicaci maki, beliau berdarah-darah, beliau usap darah beliau. Tidak ada kalimat yang terucap di lisan beliau, kalimat-kalimat laknat. Tidak terucap melalui lisan beliau kalimat-kalimat amarah. Yang terucap dari lisan beliau saat beliau berdarah-darah, saat beliau dilempari batu, beliau hanya mengucapkan kalimat Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni umatku sebab umat-umatku belum mengerti. Beliau pernah mengatakan saat beliau ditawari oleh Allah, wahai Muhammad, apa permintaan terbesarmu wahai Muhammad? Beliau mengatakan, ya Allah, la ardo wa wahidatun min ummati finnar. Kula namung nyuwun setunggal Gusti, jangan sampai ada di antara umatku satu pun yang masuk neraka. Permintaan terbesar saya kepadamu ya Allah, umat-umatku seluruhnya masuk ke dalam surgamu ya Allah. Betapa sayangnya Nabi Muhammad kepada kita, maka kita bersolawat
Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat beliau, kita mendapatkan pertolongan beliau. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ingkang dipun mulyakaken Allah, kula panjenengan kedah eling bakale kula panjenengan mati. Kula yakin kathah tiyang sing nelongso, kathah tiyang sing boten nyono. Hanya anak-anak muda dia tidak menyangka bahwa umurnya tidak panjang. Hanya anak-anak muda ketika nyawanya mau diambil oleh malaikat Israel, dia menolak, boten purun, dicabut nyawane. Tapi Allah sudah menentukan jika datang ajal, maka tidak ada siapapun yang bisa menolak, tidak ada siapapun yang bisa menunda-nunda kematian. Banyak orang yang tidak sadar bahwa dia akan mati. Hidupnya banyak maksiat, dereng sempat tobat, dereng sempat nyuwun ngapura dening Allah, sampun tilar dunya. Hanya orang-orang yang saat ini sudah meninggal dunia, mereka di alam barzah nelongso. Mereka yang di alam barzah menyesal karena sudah menyia-nyiakan kesempatan kehidupan yang Allah berikan. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, banyak orang meninggal dunia dengan berbagai macam cara. Wonten tiyang kemarin sehat, baru saja berkumpul dengan kita, guyon-guyon kali kula panjenengan, ternyata saat ini sudah ada di alam kubur. Hanya orang yang kemarin sehat, saat ini sudah terbaring di rumah sakit. Kathah tiyang sing sakniki sakit nelongso, jangankan mati, orang yang saat ini berbaring sakit, masih hidup tapi sakit, jadi kembange amben, ngoten niku susah, ngoten niku getun, ngoten niku menyesal, mboten saged ibadah, mboten saged beraktivitas. Mereka yang sakit saja menyesal, apalagi mereka yang ada di alam barzah, apalagi mereka yang ada di alam kubur. Suatu saat kula panjenengan sedaya nyusul tiang-tiang sing sampun tilar dunya. Sekarang mereka berharap, orang tua yang sudah meninggal dunia berharap disusul kali anak-anaknya. Mereka ingin berkumpul bersama di alam barzah. Namun kita tidak tahu kapan kita akan menyusul saudara-saudara kita yang sudah di alam barzah. Eling-eling mati niku penting supados kula panjenengan saged siap-siap, saged ngatah-ngatahaken sangu supados kula panjenengan dipun paringi husnul khotimah, supados kula panjenengan dipun paringi selamat dunya, selamat akhirat. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken, mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi pitulung sehingga saged memaksimalkan sisa-sisa umur kita. Kita bisa memaksimalkan sisa-sisa waktu kita dengan ibadah. Kula panjenengan kedah sadar, kula jenengan cinta ten yuga. Cinta kita kepada anak, cinta kita kepada istri kita. Tapi kita harus ingat,
kita akan berpisah dengan anak-anak kita. Kita akan mati meninggalkan anak-anak istri kita. Kita akan dimandikan, kita akan dikafani, dan kita akan mati meninggalkan semua orang-orang yang kita cintai. Jangan sampai kecintaan kita kepada orang-orang yang kita cintai, jangan sampai kecintaan kita kepada istri, kepada anak melupakan kita terhadap akhirat, melupakan bahwa kita butuh bekal untuk sowan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi husnul khotimah.